Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang daur hidup Aurelia Aurita dan Ophelia SP, serta peranannya dalam kehidupan manusia. Aurelia Aurita, nama ilmiah dari ubur-ubur. Klasifikasi pada Kingdom Animalia menempatkan ubur-ubur pada film Coelenterata pada kelas Scyphozoa. Spesies anggota film Coelenterata memiliki tubuhnya yang dikelilingi oleh lengan-lengan halus yang disebut tentakel. Dalam tentakel ini, terdapat nematokis yang mengandung racun untuk melumpuhkan mangsanya. Untuk klasifikasi Aurelia Aurita bisa diamati di bawah ini. Daur hidup Aurelia Aurita. Aurelia Aurita atau ubur-ubur memiliki dua fase dalam hidupnya, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif berkembang dengan polip, sedangkan pada fase generatif berkembang biak dengan medusa. Pada fase generatif disebut juga sebagai fase seksual. Ubur-ubur berkembang dengan medusa. Medusa adalah bentuk hidup dari ubur-ubur yang bergerak melayang bebas di perairan. Saat fase generatif, ubur-ubur melibatkan induk jantan dan induk betina. Ubur-ubur dewasa ini membentuk sel gamet berupa ovum dan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis dari induk jantan yang terletak di dekat tentakel, dan ovum dihasilkan oleh ovarium dari induk betina yang terletak di dekat kaki. Kemudian, sperma yang telah matang dikeluarkan di dalam air, kemudian berenang hingga mencapai ovum dan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi planula dan akan melekat pada dasar lautan untuk tumbuh menjadi individu baru, yaitu skifistoma. Setelah terbentuk skifistoma, kemudian daur hidup ubur-ubur berlanjut pada fase vegetatif dan menghasilkan evira atau ubur-ubur muda. Pada fase generatif disebut juga sebagai fase seksual. Adalah daur hidup ubur-ubur untuk fase vegetatif atau fase aseksual. Pada fase vegetatif atau fase aseksual, ubur-ubur berkembang dengan polip. Polip adalah bentuk hidup dari ubur-ubur yang menempel pada dasar perairan. Fase vegetatif pada daur hidup ubur-ubur melibatkan satu induk pada saat menjadi skifistoma berbentuk polip yang terletak di dekat tentakel. Reproduksi aseksual dilakukan dengan jalan membentuk ovarium dari yang tumbuh di dekat kaki. Kemudian semakin lama semakin besar. Sperma yang telah matang membentuk tentakel di dalam air. Tubuh anak hewan ini tetap melekat pada induknya ovum dan menghasilkan zigot membentuk kuncup yang lain. Zigot berkembang menjadi koloni atau akan melekat pada dasar lautan. Setelah beberapa waktu tumbuh menjadi anak akan memisah dari induknya dan membentuk evira, yaitu ubur-ubur muda. Setelah terbentuk skifistoma, kemudian daur hidup ubur-ubur secara ringkas pada fase vegetatif ubur-ubur menghasilkan rangkaian seperti atau ubur-ubur muda. Pada fase generatif disebut juga sebagai fase seksual. Ubur-ubur berkembang dengan medusa. Medusa adalah bentuk hidup dari ubur-ubur yang bergerak melayang bebas di perairan. Saat fase generatif, Ophelia SP adalah spesies hewan yang pada umumnya hidup di laut. Namun, beberapa juga dapat dijumpai di air tawar. Ophelia SP dikelompokkan dalam film Coelenterata. Film Coelenterata sendiri terdiri dari 3 kelas, yaitu Heterozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Dihasilkan oleh kelas Heterozoa adalah kelompok hewan yang memiliki bentuk polip dan medusa. Sperma yang telah matang pada dikeluarkan di dalam air tipe medusa, kemudian berenang hingga mencapai ovum dan menghasilkan zigot. Anthozoa adalah hewan yang zigot berkembang menjadi planula saja dan akan melekat pada dasar lautan. Masuk dalam film yang sama menjadi individu baru, Aurelia Aurita, yaitu skifistoma. Film Coelenterata. Setelah terbentuk skifistoma,
Banyak yang mengira daur hidup bahwa kedua jenis hewan pada fase vegetatif nyatanya menghasilkan masuk dalam film yang sama ubur-ubur muda. Namun, Obelia dan ubur-ubur pada fase generatif dalam kelas yang berbeda sebagai fase seksual. Obelia dikelompokkan dalam kelas heterozoa, sedangkan Medusa adalah bentuk dikelompokkan dalam kelas Scyphozoa, melayang bebas di perairan. Untuk klasifikasi Obelia SP bisa diperhatikan di bawah ini. Induk jantan dan induk betina. Ubur-ubur dewasa ini membentuk sel gamet berupa ovum dan sperma. Daur hidup Obelia SP dihasilkan oleh daur hidup Obelia SP terdiri dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Ovum tahapan reproduksi ovarium pada Obelia yang terletak di pada bentuk polip. Kemudian, sedangkan sperma yang telah seksual Obelia SP di dalam terjadi pada bentuk medusa. Kemudian berenang hingga mencapai tahapan daur hidup Obelia SP diawali dengan polip berkembang dari Obelia yang menempel di dasar laut melekat pada dasar lautan saat Obelia tidak bisa berenang, yaitu bentuk polip koloni pada Obelia SP terdiri dari dua jenis, kemudian daur hidup polip untuk mencari makan fase vegetatif dan menghasilkan polip untuk reproduksi gonanium. Setelah masanya, pada fase generatif atau polip medusa lepas dari koloni ubur-ubur polip kemudian akan berkembang menjadi medusa. Bentuk Obelia SP saat menjadi medusa memungkinkannya untuk berenang bebas. Pada saat dalam melibatkan medusa dewasa, medusa jantan akan melepaskan sperma, sedangkan medusa betina akan melepaskan ovum. Pertemuan antara ovum dan sperma akan memungkinkan terjadinya fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Dan ovum dihasilkan oleh ovarium dari induk betina yang terletak kemudian akan berkembang menjadi blastula. Sperma yang telah matang akan berkembang di dalam larva planula. Kemudian hingga pada dari larva planula akan berkembang menjadi polip yang menempel di dasar laut, berkembang menjadi planula, mampu membentuk akan melekat pada dasar lautan. Begitu seterusnya akan masuk menjadi daur hidup Obelia SP yang baru, yaitu Scyphistoma. Setelah terbentuk lebih jelasnya, bisa kemudian daur hidup ubur-ubur berlanjut pada fase vegetatif dan menghasilkan evira atau ubur-ubur muda. Manfaat pada fase generatif disebut juga sebagai fase seksual. Ubur-ubur berkembang dengan medusa. Medusa dari kelas Scyphozoa, yaitu ubur-ubur. Hewan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan di daerah Jepang. Fase generatif, selain dikonsumsi secara langsung, ubur-ubur ini dapat diolah menjadi tepung oleh masyarakat sekitar. Membentuk sel gamet berupa dari kelas Anthozoa. Beberapa peneliti sedang mengembangkan obat kanker dari ekstra hewan-hewan kelas ini yang terletak di dekat tentakel. Jika penelitian ini berhasil, ovum maka akan dihasilkan oleh ovarium dari induk betina yang terletak di dekat kaki. Dari kelas kemudian, sperma yang telah matang dikeluarkan di dalam air, kemudian berenang hingga mencapai ovum dan menghasilkan zigot. Yang merupakan zigot berkembang menjadi planula dan akan melekat pada dasar lautan untuk tumbuh menjadi individu baru, yaitu Scyphistoma. Setelah terbentuk Scyphistoma, kemudian daur hidup ubur-ubur berlanjut pada fase vegetatif dan menghasilkan evira atau ubur-ubur muda. Sekian penjelasan dari daur hidup Aurelia aurita pada fase generatif disebut juga sebagai fase seksual. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ubur-ubur yang bergerak